Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri yaitu Fitri Heliana dan Nugraha Firdaus. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang kekuatan bersaing perusahaan multinasional atau MNC. Nah, jadi video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dwi Hasmiliani dan Bapak Akbar Budiman. Selamat menonton. Jadi sebelum kita beralih ke topik-topik lainnya, topik-topik tentang kekuatan bersaing dan yang lainnya. Nah, ini kita akan mengulas sedikit apa itu perusahaan multinasional. Jadi di sini sudah tertulis ada tiga para ahli yang mendeskripsikan tentang perusahaan multinasional. Ada di sini ada Handayani, ada Putra, dan ada Siregar. Jadi kesimpulan dari ketiga para ahli ini yaitu perusahaan multinasional adalah perusahaan yang jangkauan bisnisnya mencakup banyak negara atau internasional. Jadi mungkin bisa kita artikan seperti ini. Jadi perusahaan internasional itu adalah perusahaan yang punya induk, yang punya perusahaan induknya itu di negara asal. Di negara asal lalu mereka bertujuan untuk memperluas bisnisnya atau meraih keuntungan sebaik-banyaknya itu dengan cara berdagang ke negara lain. Jadi mereka ini melihat adanya kesempatan, adanya peluang di negara lain. Kalau misalnya ada permintaan, mungkin lebih tepatnya ada permintaan di negara lain, terus ada ketersediaan sumber dayanya, jadi memutuskan untuk membuka anak cabangnya di negara lain. Nah, selanjutnya yaitu perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memiliki banyak modal dan menggunakan teknologi canggih dalam mendukung aktivitas usahanya. Jadi mungkin bisa kita simpulkan untuk menjalankan bisnis itu kan memiliki modal untuk di satu tempat saja itu memiliki modal, apalagi ini adalah perusahaan-perusahaan yang akan membuka cabangnya di negara lain. Kan kalau misalnya kita harus membayar biaya-biaya yang keluar, biaya-biaya untuk perusahaan kita atau untuk mengirim teknologi kita dari negara induk ke negara penerima, itu saja kan sudah memakan banyak modal. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah go internasional ini adalah perusahaan-perusahaan yang dari segi pendapatannya itu sudah besar di negara induknya. Maka dari itu dia berani untuk melihat peluang ke negara lain. Maka dari itu kesimpulannya di sini perusahaan yang memiliki banyak modal, artinya mereka ini memiliki kesiapan yang matang. Selanjutnya yaitu ada konsep kekuatan bersaing. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini tertulis normalnya perusahaan melakukan ekspor dan impor ke negara lain, namun beberapa perusahaan melihat adanya peluang bisnis di suatu negara sehingga membentuk anak perusahaan di negara asing. Nah, maka dari itu perusahaan multinasional perlu struktur organisasi dan kesiapan yang cukup kuat untuk menghadapi perubahan bisnis. Jadi di sini ada pengertian menurut Tandalin, setiap perusahaan dalam suatu industri yang persaingannya sangat ketat pasti mempunyai strategi bersaing. Jadi kalau misalnya kita membuka usaha, misal di jalan A, misal usahanya itu ayam panggang gitu kan, mungkin di jalan lain itu udah ada bisnis yang serupa gitu kan. Nah, jadi di sini bagaimana kita itu bisa memperkuat branding kita dan kita itu mencari keunikan dari bisnis kita. Dan tentunya ini berdampingan dengan strategi dari bisnis. Kita menentukan jualan kita di jalan A aja itu merupakan suatu strategi. Mengapa kita memilih jalan A di situ? Apakah banyak anak muda? Apakah banyak perumahan di situ? Itu kan sudah sebuah strategi. Apalagi ini adalah penentuan untuk menempatkan perusahaan di negara lain. Maka dari itu ini memerlukan suatu strategi yang sangat ketat. Yang di sini mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan strategi bersaing, yaitu sebenarnya ini lebih ke ada 2 poin, bukan langkah-langkah. 2 poinnya itu adalah strategi operasi dan analisis eksternal dan internal. Jadi dua ini berjalan secara berdampingan. Dikatakan bahwa strategi operasi ini dibuat dari keputusan-keputusan yang dilihat dari analisis eksternal dan internal, sehingga menciptakan misi, tujuan, kebijakan, dan hasil berupa pedoman untuk menjalankan bisnis.
Strategi operasi berhubungan positif dengan keunggulan untuk bersaing dalam hal inovasi sumber daya, organisasi, dan kemampuan manajemen. Ada pengertian dari Faruk dan Usman 2014 di sini. Strategi operasi adalah sebuah prosedur pengambilan keputusan perusahaan agar memiliki kepemimpinan dalam aktivitas manufakturing yang didasarkan pada perspektif strategi. Nah, jadi kita hubungkan ini tentang analisis eksternal dan internal dihubungkan dengan strategi bisnis tadi, strategi operasi. Jadi kan kalau misalnya kita memutuskan untuk membuka cabang di negara lain, misal kita ini bisnisnya itu tentang kuliner yang taste-nya itu manis gitu kan. Nah, kita itu kan menentukan mengapa kita ingin membuka cabang di daerah ini atau di negara ini, karena pasti menganalisis eksternal dulu, menganalisis dari segi lingkungannya dulu, apakah masyarakat di sini adalah masyarakat yang mengonsumsi makanan manis. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan data, kalau misalnya mereka adalah masyarakat yang terbiasa dengan makanan manis, misal di pedataran tinggi di pedataran tinggi kan. Nah, berarti kan kalau mereka sudah terbiasa dengan makanan seperti ini, berarti sumber daya yang tersedianya itu ada. Misal kalau misalnya mereka itu terbiasa dengan cake gitu kan, yang strawberry atau matcha atau coklat, nah berarti di lingkungan sekitarnya itu menyediakan, itu mendukung untuk mengembangkan usaha makanan yang seperti ini, yang taste-nya itu manis. Nah, selanjutnya kita juga melihat keadaan. Jadi di sini saya menaruh di sini kami menaruh contoh aksi tentang penolakan mengonsumsi makanan yang berasal dari hewan. Jika perusahaan yang didirikan adalah perusahaan fast food dengan menu utama hewani, maka kondisi sosial tersebut akan mempengaruhi kondisi penjualan perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya kita itu ingin kuat dalam hal bersaing, kita juga harus melihat hal-hal yang seperti ini. Apakah masyarakat itu anti dengan makanan yang mungkin lebih tepatnya vegan, atau mereka itu mengonsumsi atau mereka itu vegetarian begitu. Karena hal-hal yang seperti ini akan mempengaruhi kekuatan untuk bersaingnya. Lalu selanjutnya ada segi internal. Dari segi internal seperti keterampilan karyawan, budaya perusahaan, ketersediaan sumber daya, lokasi, dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya dari lingkungan internalnya ini, kalau misalnya kita ingin mendirikan perusahaan yang di dataran tinggi, mungkin disesuaikan dengan keterampilan karyawan yang biasa untuk mengelola, atau chef yang misalnya mungkin kita lebih mudahnya, atau chef yang ahli dalam bidang mengelola makanan manis seperti itu. Maka tadi ketersediaan sumber daya, lalu penempatan lokasi tadi. Nah, jadi apabila kita sudah menganalisis dari segi eksternal, menganalisis dari segi internal, lalu kita berbarengan dengan pembuatan dari strategi apa yang kita keluarkan selama berbisnis ini, itu akan menciptakan misi, tujuan, kebijakan, dan hasil berupa pedoman untuk menjalankan bisnis tadi. Sehingga kalau misalnya kita sudah mempunyai kesiapan yang matang, sudah siap untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari sesama multinasional dan ataupun perusahaan-perusahaan domestik di sana. Baiklah, itu saja dari saya. Slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nugraha Firdaus. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dibahas oleh rekan saya yaitu Fitria Hidayana. Baiklah, kemudian slide selanjutnya yaitu efek perusahaan multinasional bagi negara induk. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang berbasis di suatu negara atau negara induk, akan tetapi memiliki anak perusahaan di beberapa negara lain. Tujuan dilakukannya perusahaan jenis ini yaitu agar dapat memperluas pemasaran, mengurangi biaya produksi, memperoleh bahan baku yang bisa diproduksi dari negara penerima, mengurangi risiko produksi dan penjualan dengan beroperasinya di negara lain, serta memperoleh keuntungan akibat mengurangi produksi dan dari menjual langsung di negara yang dituju. Berikutnya yaitu konflik yang timbul di negara induk. Adanya perusahaan yang bergerak dengan skala internasional pastinya memiliki keuntungan sendiri bagi suatu negara, seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya.
Namun, adanya pergerakan yang besar tidak luput dari tanggung jawab sebagai negara yang ditempati oleh perusahaan tersebut. Berikut adalah konflik yang timbul di negara Indo. Yang pertama, biasanya memperkerjakan manajer ekspatriat akan memakan biaya lebih. Kedua, apabila perusahaan multinasional mempengaruhi masalah sosial politik, negara penerima maka harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Kemudian yaitu efek perusahaan multinasional bagi negara penerima. Hadirnya perusahaan multinasional bagi negara penerima merupakan pertanda baik bahwa adanya tanda-tanda potensi yang dilihat oleh perusahaan sebagai pertimbangan penempatan cabangnya di negara penerima. Efek adanya perusahaan multinasional bagi negara penerima menurut Iqbal, Safitri, dan Nur pada tahun 2023 yaitu yang pertama meningkatkan peluang kerja bagi SDM di negara penerima. Yang kedua, penggunaan sumber daya di negara penerima. Yang ketiga, menambah popularitas negara penerima. Yang keempat, peningkatan teknologi. Yang kelima, meningkatkan performa perdagangan. Kemudian yang terakhir, pembangunan di negara penerima. Sedangkan efek negatif perusahaan multinasional terhadap negara penerima menurut Iqbal, Safitri, dan Nur pada tahun 2023 yaitu ketergantungan perkembangan dan yang kedua eksploitasi dalam sektor industri. Baiklah, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi yang kami sampaikan pada hari ini yaitu perusahaan multinasional memiliki tujuannya sendiri, yaitu mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya. Perusahaan yang memiliki kesiapan modal, teknologi, keterampilan manajemen, serta faktor produksi lainnya mestilah mempunyai strategi bisnis yang matang untuk menghadapi persaingan baik sesama perusahaan MNC dan perusahaan domestik atau negara penerima. Hadirnya perusahaan MNC juga memiliki efek tersendiri bagi negara induk, antara lain memperluas pasar, lapangan kerja, devisa, dan lain-lain. Sedangkan bagi negara penerima, yaitu penggunaan sumber daya meningkatkan performa perdagangan, peningkatan teknologi, dan menambah wawasan baru terkait ilmu yang dibawa oleh perusahaan MNC. Namun selain efek positif, ternyata ada efek negatifnya berupa eksploitasi sumber daya. Maka dari itu, kebijakan yang dibuat oleh negara penerima harus tersusun sedemikian rupa agar tidak merugikan bangsa dari kekayaan yang dimiliki. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi pada hari ini. Bila ada kesalahan atau salah kata kepada teman-teman sekalian, kami minta maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.